8.975,334, di mana indeks harga saham gabungan belum mampu kembali di atas level 9 ribuan pemirsa. Intraday terendah hari ini di 8.923, intraday tertinggi di 9.058. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat penutupan posisi beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, MNC 36, Jakarta Islamic Index dan LQ45 kompak ditutup di zona hijau. LQ45 bahkan melesat di atas 1% dan juga Jakarta Islamic Index. Rotasi pergerakan sektoral, barang baku masih melesat di 4,45%, transportasi dan logistik menguat di 1,67%, energi hari ini melemah di 2,39%, dan properti juga tertekan di 2,04%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainer pemirsa ada Antam. Hari ini melesat nilai transaksi 2,3 triliun rupiah. BRMS juga menguat di 1,8 triliun rupiah. MDKA ditutup di zona hijau 3850 dan emas hari ini melesat di 7.300 rupiah per saham. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Bumi melemah di atas 9%, nilai transaksi jual di 2,91 triliun rupiah. PT RO hari ini juga makin jauh meninggalkan level 11 ribuan di 8.325. BMRI melemah ke 4910 dan Dewa hari ini juga melemah cukup dalam di 630 rupiah per sahamnya. Updatean posisi pergerakan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi Anda terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Head of Research Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi. Selamat sore, apa kabar Pak Wafi? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Wafi, bagaimana Anda melihat daya tahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, terutama dari secara teknikal? Pak Wafi sempat bergerak di atas 9 ribuan, namun berbalik arah ke zona merah meskipun pelemahan yang terjadi masih cukup tipis. Ya, jadi kalau saya lihat memang walaupun hari ini kelihatannya koreksi ya, namun saya melihat ketahanan di IHSG ini masih cukup kuat nih pada itu. Karena ya tadi kita lihat secara day to day, intraday tadi sempat berada di very positif, kemudian kalau kita lihat sampai dengan detik ini IHSG terkoreksi, namun terkoreksi masih cukup terbatas, yang memang sebenarnya kalau saya lihat koreksi yang terjadi saat ini masih termasuk kategori koreksi yang cukup wajar ya Pak Devi. Jadi tidak atau belum mematahkan tren bullish jangka panjang untuk IHSG. Jadi saya rasa memang kita mungkin bisa akan melihat koreksi dalam beberapa hari ke depan, namun itu masih dalam skop koreksi yang cukup wajar saat ini. Baik, apa yang menyebabkan indeks harga saham gabungan untuk terbatas Pak penguatannya, apalagi untuk mendekati level rekor tertinggi baru ataupun menciptakan rekor baru? Untuk beberapa waktu sebelum kemudian menentukan arahnya lagi, dan itu biasanya akan didorong dari katalis secara fundamental. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat memang dari sisi valuasi ya, kalau kita bandingkan IHSG dibandingkan dengan beberapa indeks ya, di regional, memang saat ini bisa dibilang IHSG ini salah satu indeks dengan valuasi yang mungkin salah satu yang termahal ya. Bahkan mungkin di Asia Tenggara saat ini IHSG mungkin bisa dianggap sebagai salah satu yang paling mahal. Jadi wajar kemudian kita melihat bahwa IHSG sepertinya
agak kesulitan nih untuk menembus level 9.000 ya. Namun sisi positifnya adalah yaitu tadi kita melihat memang dari sisi potensi koreksi saat ini masih cukup terbatas karena saya melihat memang appetite pasar baik itu untuk investor asing ataupun investor domestik masih cukup tinggi. Ini bisa terlihat dari kenaikan rata-rata nilai transaksi harian IHSG. Baik. Secara keseluruhan, Pak Wafi, bagaimana Anda melihat arah indeks harga saham gabungan selanjutnya di tengah menantikan pertemuan The Fed di akhir pekan ini? Beberapa data rilis ekonomi juga akan bergantian keluar sebelum dari pengumuman The Fed tersebut, kemudian juga kinerja kuartal keempat, dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia full year 2025, dan selanjutnya adalah investor menantikan ini terkait juga dengan rebalancing indeks MSCI di awal Februari dengan beberapa metode tertentu yang diproyeksikan ketika metode itu berlaku, ada kemungkinan dana asing akan keluar dari pasar modal Indonesia untuk sementara. Ya, saya lihat memang dari sisi volatilitas kelihatannya akan cukup tinggi di pekan ini, dan dari sisi katalis memang akan lebih banyak faktor dari MSCI, pengumuman MSCI itu sendiri yang kalau kita lihat secara jadwal mungkin akan diumumkan di sekitar hari Jumat atau mungkin hari Sabtu waktu Indonesia mungkin ya. Dan sampai dengan saat itu sepertinya memang kalau untuk katalis domestik ataupun makro dari luar lainnya belum banyak pengaruhnya, karena saya lihat memang terkait dengan Fed Fund Rate misalkan pasar kelihatannya masih mengantisipasi tidak akan ada perubahan dari Fed Rate. Kemudian dari sisi domestik sendiri sepertinya di pekan ini relatif cukup sepi, dan pasar fokusnya juga lebih melihat dari sisi laporan keuangan full year 2024 nanti. Jadi saya rasa untuk pekan ini kelihatannya memang yang banyak dinanti oleh pasar ini terkait dengan rebalancing MSCI, terutama kaitannya dengan isu aturan perubahan free float itu tadi. Baik, kita ke konglomerasi terlebih dahulu Pak, yang hari ini juga ikut jadi pemeran utama indeks harga saham gabungan. Dari saham grup Prayogo Pangestu, PTRO cukup digadang-gadangkan untuk bisa masuk ke dalam salah satu kandidat. Tapi hari ini kembali melanjutkan koreksi dalam. Analisis dan rekomendasi Anda untuk PTRO? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi PTRO, ini ada beberapa kriteria kalau saya mengacu ke persyaratan atau standar MSCI yang ada atau dilampirkan di website-nya ya. Dan saya melihat memang untuk harga saham PTRO di level sekarang, yaitu di sekitar level 8.400 ya, sampai dengan penutupan ini, sebenarnya hitungan saya masih eligible untuk bisa naik kelas dari small caps menuju ke standar index, karena salah satu yang menjadi poin utama dari persyaratan MSCI standar index itu kan adalah kapitalisasi pasarnya di sekitar 2 billion US dollar ya, dan PTRO ini masih memenuhi persyaratan tersebut saat ini gitu. Jadi yang mungkin akan menjadi kuncinya adalah nanti terkait dengan kebijakan free float itu yang isunya kan akan ada perubahan terkait dengan bagaimana MSCI melihat free float itu sendiri. Jadi mungkin itu yang akan dinanti oleh market. Rekomendasinya Pak, 8325 penutupan hari ini melemah di 9%. Ya, koreksi sekarang saya rasa memang di 8.400 ini sudah termasuk ke oversold ya, sudah masuk ke area jenis jual juga, dengan posisi harga sekarang sudah pas menyentuh di MA 100-nya. Jadi saya rasa memang di level 8.400 ini sudah masuk ke area support, dengan area support sendiri saya lihat di sekitar 8.400 sampai dengan level sekitar 7.900 itu adalah area support. Jadi jika ingin mulai akumulasi bisa dipertimbangkan di area tersebut, dengan target resisten ketika rebound sendiri ini ada sekitar 10.200. Analisis untuk PTRO yang hari ini kembali melanjutkan pelemahan dalam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, sebelum kita jeda Pak, kita beralih ke perbankan big cap terlebih dahulu. Hari ini ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Secara keseluruhan bagaimana Anda melihat pergerakan saham-saham perbankan big cap yang cenderung tertekan baik di 2025 maupun di awal tahun 2026?
Ya sebenarnya kalau kita lihat tekanannya di awal tahun 2025 dan kita bandingkan di awal tahun 2026 dengan tekanan di 2025 kemarin, tekanan di perbankan big caps ini jauh lebih ringan gitu ya, atau jauh lebih rendah dibandingkan tekanan di tahun lalu, yang menunjukkan memang sepertinya untuk posisi asing untuk melakukan tekanan kepada saham-saham perbankan ini memang sudah sangat terbatas. Justru saya melihat asing ini kelihatannya sudah mulai kembali melakukan akumulasi di saham-saham big caps ini ya. Memang belum semua dari 4 big banks ini menunjukkan sinyal adanya dominasi asing. Beberapa seperti yang asing masih melakukan wait and see. Ya. Namun saya rasa ini masih hanya tinggal waktu saja untuk kembali masuk ke saham-saham big cap banks ini. Oke, analisis secara fundamental saham-saham perbankan big cap, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.